Baik, di Remote interview kali ini saya menyambangi seorang sahabat, seorang teman. Inilah Sengot Bali. Kan Pak De, kabar Pak De? Astengkara, cek. Jet, udah sana sana, kini sana ini sing. Tapi, Ruat sana ke sana. aduh, Hah? ya kebanyakan, ya gitu dah. Ya begitu. Tapi engke di channel deh, Sengot Bali deh. Astengkara untuk makin channelnya udah mulai rame lagi. Karena kemarin sempat terkait dengan aturan baru YouTube. Aturan ya, baru, ya. yang tidak boleh istilahnya anak-anak itu tidak boleh Masuk ke Ya. ranah dewasa. ya karena dewasa. Jadi modalnya YouTube bercelang ya gitu Ya. dia. Istilahnya mungkin karena aturan baru ini mungkin menurut YouTube itu memperkerjakan anak-anak pokoknya tidak boleh apa namanya Bang? Children privat Ya, pokoknya tidak boleh mementingkan iklan untuk anak-anak. untuk anak-anak. Ya, Entah apa alasannya, ya. tapi itu Sengot Bali kan kebanyakan awalnya memang dari anak-anak. anak-anak tersebut awal Sengot Bali, artinya awal naiknya Sengot Bali lewat anak-anak itu. Anak-anak. Maksudnya dengan anak-anak pidato Dominika untuk melihat kelucuan anak-anak sebenarnya dia. Ya. Kenapa harus begitu deh? Ya karena menurut saya belum ada channel anak-anak di Bali. Di Bali. Ya. Kebetulan saya iseng awalnya iseng-iseng sama ya anak-anak itu kan semua tetangga. Oh, tetangga. Ya karena sering main ke rumah terus tak ajak buat video. Hah? Nah, dari pas buat video sama anak-anak itu Iya. dia upload di Instagram responnya lumayan. Responnya lumayan. Ya, lumayan. Tapi anak-anak bayar deh. Ya, Bayar tetap profesional. Siapapun yang ikut di channel YouTube Sengot Bali pasti saya Bayar. ya bayar. Dan mulai tahun kuda deh channel deh awalnya. 2 tahun yang lalu kira-kira nih ke tahun 2018 14 akhir. akhir. Ya akhir. Artinya baru ya 1,5 tahun lah. Itu setengah tahun. Sudah sekarang berapa di subscribe? Sekarang subscribe-nya sekitar 214.000. 214.000. Dan sekarang mulai setelah menyiasati aturan baru dari YouTube dia sudah bisa menyiasati. Ya. Coba berapa orang deh boleh main sekarang? Nah, untuk aturan baru YouTube ini baru awal bulan kemarin baru ngajak anak-anak lagi. Artinya apa tadi pertanyaan? Duh. Ya kudu tadi Oh, ngajak anak-anak Tidak ini. boleh tidak boleh sekalian sing dari cepokan ngajak anak-anak gitu. Bisik-bisik kan. Karena video yang kemarin dikategorikan untuk anak-anak. Oh. Karena melibatkan anak-anak banyak jadinya channel saya dikategorikan untuk anak-anak. Anak-anak. Nah, ini yang jawab di sini pertanyaan-pertanyaan semeton. Oh, Ya, ya. karena setiap upload video tidak ngajak anak-anak itu komentar itu kan mulai karena pertanyaan awalnya berdirinya sama anak-anak gitu. Artinya saya tidak diperbolehkan mengajak anak-anak tersebut. Kalau anak-anaknya semua ikut, artinya YouTube tidak memonetis. Monetize. Iya, Ya. iya. Walaupun di review deh. Walaupun sudah di review. Ya, walaupun sudah tetap, di review. karena aturannya. Komentar tidak aktif ya. Seperti itu. Makanya sekarang kan dulu kan anak-anaknya masih kecil-kecil sekitar 1 tahun yang lalu. Sekarang kan udah berkembang dia udah Agak ngeleleh. remaja ya. Artinya kemarin saya ajak 1 orang, Dek Yudi sebagai pemeran itulah sama saya ajak Dek Yudi, responnya akhirnya bisa mulai bisa direspon. diajak kemarin lagi 1 Jan Krisna bisa juga dimonetis. Nah yang terakhir saya sempat ngajak Dek Yudi dan Tuari dimonetis tapi komentar dinonaktifkan. Komentar gini. Ya. Oh, tapi iklan tetap Jalan cuma ya begitulah tidak komentarnya dinonaktifkan oleh YouTube. Gitu. Deh, selain konten kreator, Ya. Madi itu juga adalah pelaku seni. Ya, karena kebetulan dia memang tamatan di SMK Kesenian. SMA Denpasar. Di Gianyar. Gianyar di Sukawati SMK 3 Sukawati atau yang dulu biasa disebut Kokar. Ya, Kokar. Di sana saya kelas 1 ngambil jurusan Karawitan. Karawitan. Terus karena ya
karena kemarin atau dulu itu waktu saya sekolah kekurangan biaya masuk di Gianyar, akhirnya saya pindah ke Bangli. Ke Bangli. Ya. Karena biaya ya lebih dekat, ya, lebih dekat, satu lebih dekat, biaya juga lebih apa namanya? Efisien. Lebih efisien. Nah, pelaku sebagai seorang pelaku seni di masa pandemi ini enggak deh? Kalau sebagai pelaku seni di masa pandemi ini mulai turun job. Ya drastis sudah. Drastis sudah nggak ada job lagi, udah ada. Pokoknya untuk seni hiburan entah apa itu udah nggak bisa ngomong apa lagi di musim pandemi. Ya. Karena kemarin kan penghasilannya lewat sana penghasilannya. Sekarang keramaian udah tidak boleh. Artinya ya untuk pelaku seni paling tidak bisa ngomong apa lagi. Ada ngancang mau nyari cuma ngancang. Semua dan mudah-mudahan cepat berlalu ya, dia. Mudah-mudahan cepat berlalu. Job yang juga berangsur. Tapi keseharian dia memang menggambar. Kesehariannya ya saya juga punya grup Bonres. Oh, Bonres. Ya, grup Bonres. Jadi tamatnya di SMK Seni Tabuh. Cuma saya kerjanya Bonres. Bonres. Oh, memang. Tapi masih ada kesinambungan lah dikit gitu. Ya. Tidak jauh lah. Cuma artinya sing isi gambar gitu ya. Isi gambar. Cuma nama ngangsel lagi. Nah, terus Senggot Bali ke depannya akan bagaimana deh? Akan tetap berkarya? Tetap berkarya. Sekarang kita nikmati prosesnya dulu. Dan aturan YouTube yang berlaku sekarang seperti apa itu yang harus dipelajari dulu ya. Dan kebetulan juga dia selalu tukar pikiran sama Mangku. Ya. Dan memang yang sering memberi menuntut ya gitu ya, cara. Artinya Bima Derasta memang panutan gitulah. Ya, panutan. Betul. Dan memang di Nonganan kan memang terlalu banyak konten kreator ini deh. Ya, banyak dan memang mereka saling bertukar pikiran terus ya. Bertukar pikiran. Nah, proses Totono channel maluna Maderasta apa kini deh? Apa Senggot Bali deh? Awalnya yang paling pertama itu memang Maderasta. Maderasta udah lama dia bikin channel, cuma boomingnya baru belakangan ini. Sekitar 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu mungkin. Boomingnya baru sekarang, tapi channelnya udah lama. Dan memang Mangku ikut serta di Senggot Bali memproses Senggot Bali gitu deh. Termasuk juga ide-ide banyak dari Nagane. Karena Nagane sempat bermain parodi juga ya. Dia kan sempat juga komedi. Collab juga sering sama dia. Nah, kendala membuat konten itu di mana dia mungkin? Kalau kendala tiang sih kalau di komedi ya. Di komedi kewalahan di konsep sebenarnya kendalanya. Konsepnya. Ya, di konsep. Dan kalau kemarin waktu membuat video sama anak-anak itu gampang. Kalau kita udah punya ending, alurnya kita spontan buat. Alurnya spontan. Ya, spontan. Artinya tidak ada naskah, tidak ada dialog, pokoknya tidak ada catatan. Langsung eksekusi, yang penting udah ada ending. Ending itu termasuk kategori ger nih. Ger ya gitu. Ya, begitulah bisa dibilang gitu. Tapi menurut masyarakat kan nggak tahu juga. Karena pasar kita tidak yang tahu. Dikatakan lucu menurut masyarakat kan kita nggak tahu. Kan misalnya penikmat komedi itu kan beda-beda. Ada yang komedi edukasi, ada yang juga asal-asalan itulah. Artinya minat penonton untuk komedi itu beda-beda. Nah, setelah ada aturan baru dari YouTube, ini kan deh penghasilan turun drop. Penghasilan yang pasti turun drastis dan juga sempat ingin mengakhiri dunia YouTube. Padahal nak mengakhiri. Ada sudah ya cek suara kan pengen konten jadi soalnya jati dirinya ada di anak-anak nih. Memang lebih ke anak-anak nih jadinya. Dan tujuannya pun video ini kan anak-anak. Sing nyayang dia mau kecos dalam tempat sing sempat mau kecos.
Tapi sing di jurang. Kan kasur pasang mutiara dia. Iya. Tapi akhirnya mulai jadi dengan bisa menyiasati dan Ya. mulai bangkit. Dimotivasi juga sama beli mangku Ya. di Rasda. Dimotivasi udah sempat ngedown, artinya yang sebat yang tuturang adalah. Terus dimotivasi, marah mone kan, artinya ya, betul. digembleng lah. Memang Mangku Mati Rasta memang influencer tinggi di sini ya dia untuk daerah ini ya. Memang beliau ya tadi sempat kemarin sempat juga sharing banyak sama beliau dan memang betul memberi masukan input yang positif terhadap kita. Tadi Ya. komedi ini kan ranah sulit sebenarnya deh. Ya. Raga menganggap ini lucu tapi belum tentu orang lain. Ya, Mungkin tingkat kesulitan di sana. Apa kalau tetap di bermain di ranah komedi atau akan mulai melebarkan sayap podcast mungkin? Ini kira-kira deh. Untuk sekarang sih dari Wenten belum ada niat ke podcast. Untuk sekarang fokus di komedi dulu karena viewernya yang banyak di komedi. Komedi. Ya, kalau yang sempat kemarin buat cover lagu dan lain sebagainya, karena tamatan saya kan di bidang seni, artinya yang buat cover lagu suling, artinya main tingkle itu, viewernya nggak sebanyak komedi. Jadinya yang ditunggu-tunggu memang dari subscribernya yang memang komedi. Komedi memang ditunggu. Ya, jadi komedi memang tidak bisa lepas gitu. Saya tidak bisa lepas. Ya. Kan berkeinginan untuk mencoba. Ada sih keinginan untuk mencoba. Artinya seperti ngevlog. Ya, ngevlog. Cuma kemarin sempat buat ngevlog gitu juga. Oh begitu ya? Ya, memang artinya memang dia sudah dicolek pamor di komedi gitu. Awalnya memang di komedi, tapi menurut saya sih komedi Diang itu receh sebenarnya menurut Diang. Tapi kok itu yang diterima gitu. Apakah memang udah ada seperti yang dibilang tadi udah dicolek pamor atau gimana? Ya sudah. Ya. Kadung betawan. Ya, kadung betawan di komedi. Gitu. Tapi kan belum tentu justru menurut Yang belum tentu semuanya receh deh. Ya. Karena memang itu kan menurut Yang. Memang dia konsep kita kan begitu. Jadi kedepannya akan tetap berusaha di komedi. Ya, berusaha di komedi walaupun berat. Mikir konsep dan lain sebagainya. Makanya nggak bisa buat video setiap hari. Tidak bisa. Kalau ada konsep ya terus bisa bikin bisa 2 minggu bisa 6 video, 7 video. Kadang beblak gitu otak. Stop ya. Langsung 2 minggu sih nggak ada video. Libur. Ya libur. Nah artinya yang selama ini yang upload dia satu minggu berapa kali deh? Dan lagi lancar. Sing nentu biasanya yang kadang luang mood atau bayu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sing ada mood. Masih 2 minggu ngancel. Iya. Tapi kan tetap berpikir karena memang harus itu karena memang udah YouTube ini kadang bawa jalan soalnya ya. Subscribernya juga banyak yang menanti video-video baru. Ya betul. Udah. Dan memang harus tetap pertanggungjawaban secara moral terhadap Sengot Bali. Sengot Bali itu apa sih artinya tuh? Sengot Bali sebenarnya nih awalnya nama karakter yang di Bondres. Oh Sengot tuh kan? Sengot, ya Sengot Bali karena ya dari Bali ya Bali jangan udah. Sengot tuh bagaimana karakternya di Bondres? Sengot nih kalau yang di Bali yang terkenal nih kan kalau Bondres Sengap. Yang sebenarnya niru karakternya Sengap, karakter keras. Nanti lawan main tiang kan manis gitu. Oh gitu. Artinya sejenis punakawan deh. Ya sejenis punakawan seperti Sangot dalam. Ordah Dwalen. Itu kalau di Bali. Kan memang kalau di tradisi banyak punakawan seperti itu dia. Banyak punakawan. Sesuai tempat dan waktunya. Jadi itu pemilihan. Lebih ke Parakan sih. Ya, tidak. Parakan. Deh. Ya. Berapa lama proses membangun Sengot Bali ini deh? Channel nih. Sebenarnya prosesnya sih udah sejak lama. Tapi belum Sengot Bali namanya. Waktu itu masih nama Instagram dia yang dulu. Itu dia udah lama bikin video sama teman-teman, artinya belum diterima di masyarakat. Nah ketika dia mengajak anak-anak Nike, baru namanya channelnya berubah jadi Sengot Bali. Nah ketika sama anak-anak nggak lama, cuma 3 bulan sudah kena aturan baru. Bukan karena
awalnya kan belum ada aturan itu untuk anak-anak itu. Cuma youtuber sekarang pasti namang kenapa Sengot Bali nggak ngajak anak-anak, kenapa Sengot Bali artinya SWOT ngajak anak-anak naik video, pasti youtuber itu pasti tahu. Ya. Kenapa? Karena kebijakan atau aturan baru dari YouTube per 2019 Januari. Ya, Januari. Januari 2020. Ya. Keluar aturan barunya itu. Jadinya pas yang sedang booming, artinya 3 bulan yang Sengot Bali ke 3 bulan udah punya subscriber. Kalau nggak salah udah 70 ribuan selama 3 bulan. Selama 3 bulan ya? Karena yang peminatnya kan kebanyakan anak-anak. Iya, kebanyakan anak-anak. Jadi fansnya itu pun kebanyakan anak-anak. Jadi yang di dalam video ini kan hanya sebagai bukan pemeran utama, jadi sebagai ya pendamping lah dari anak-anak itu. Pemeran gininya kan ada 4. Anak-anaknya ada Deta, ada Yudi, ada Krishna, dan juga Duari. Nah sekarang inilah aktor utama Sengot Bali, sedangkan karena kebijakan atau peraturan baru dari YouTube jadinya nggak bisa diajak sekalian. Nggak bisa sekalian. Kita boleh ngajak salah satu, dan itu pun harus didampingi dengan orang dewasa. Gitu sih menurut Tiang. Artinya Leon dewasanya anak-anak paling menjadi dan ketakutan kenapa deh tidak bermain di ranah YouTube anak-anak ini, karena memang tidak ada iklannya atau apa? Belum nyoba sih untuk YouTube anak-anak. Belum coba. YouTube Kids makanya. Ya. Belum ada. Soalnya memulai atau membangun sebuah channel itu prosesnya ya kan sudah tahu sendiri. Luar biasa. Ini Sengot Balinya sampai subscribernya segini, udah perjuangannya masih main-main pokoknya. Karena memang berdarah-darah ya dia. Jadi biar senraga ngai channel baru ini kerkudiang itu misalnya. Ya, betul. Ada nih artinya semasih channel itu masih bisa diselamatkan, dia selamatkan dulu. Nanti mereka juga pasti ikut lagi. Kalau memang usianya artinya udah dikatakan dari YouTube layak untuk ikut, saya ajak kembali. Seperti sekarang kan Yudi udah mulai bisa. Tapi kan tidak semuanya pasti ikut nanti. Tapi tidak bisa sekalian. Ya, tidak bisa sekalian. Dan mungkin parodinya mungkin lebih dewasa. Nah, tidak konsepnya kalau kemarin kan murni konsep anak-anak. Kalau kemarin yang tadungkem keban, permainan anak-anak dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai diajak mereka, cuma tidak ada konsep anak-anak. Oh gitu ya. Diajak mereka, cuma dia mengikuti alur kita. Gitu istilahnya. Tidak ke konsep anak-anak, tidak ke permainan anak-anak lagi. Lebih cenderung ke konsep dewasa sih sekarang. Dewasa arahnya sudah ya. Baik, terima kasih Made Sengot Bali. Itulah wawancara saya dengan Sengot Bali yang merupakan YouTuber yang sangat luar biasa dimiliki oleh Bali, dan banyak lagi YouTuber yang luar biasa yang ada di Desa Nongan ini. Jangan lupa saksikan terus Remon Interview karena ada orang-orang hebat yang akan terview. Terima kasih Bang Edi untuk semua. Dan pertanyaan-pertanyaan dari siapa tadi? Gong Edi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang subscriber saya di Sengot Bali ya. Baik, terima kasih Ade.